Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 4 yang solih dan solihah. Kembali lagi dengan Ustazah Nia pada hari ini, hari Sabtu tanggal 30 Januari 2021. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar apa anak-anakku? Kita akan belajar tematik, yaitu tema 6, cita-citaku, dan subtema 3 tentang giat berusaha meraih cita-cita. Nah, pada pembelajaran kali ini kita akan belajar muatan apa saja anak-anak? Yang pertama yaitu ada muatan bahasa Indonesia. Nanti kita akan belajar menggunakan tanda jeda dalam mendeklamasikan puisi. Yang kedua, menyebutkan langkah-langkah mendeklamasikan puisi. Yang ketiga, mendeklamasikan puisi karya pribadi. Dan yang keempat yaitu mendeklamasikan puisi teman. Selanjutnya, itu muatan PPKN, yaitu yang pertama menjelaskan keragaman agama dan tempat ibadah, yang kedua mengelompokkan hari besar keagamaan. Yang pertama kita akan belajar muatan bahasa Indonesia, yaitu menggunakan tanda jeda dalam mendeklamasikan puisi. Berikut adalah beberapa tanda jeda saat membaca puisi. Yang pertama yaitu tanda garis miring 1, yaitu tanda jeda ini berarti berhenti sesaat untuk bernafas. Fungsi tanda jeda ini hampir sama seperti fungsi tanda koma. Yang kedua yaitu tanda garis miring 2, yaitu tanda jeda ini berarti berhenti agak lama. Fungsi tanda jeda ini hampir sama dengan fungsi tanda titik. Lalu yang ketiga yaitu garis miring 3, tanda jeda ini berarti berhenti lama sekali. Tanda jeda ini digunakan pada akhir puisi. Selanjutnya masih dalam muatan bahasa Indonesia, yaitu tentang menyebutkan langkah-langkah mendeklamasikan puisi. Langkah-langkah mendeklamasikan puisi, yang pertama yaitu memahami isi puisi. Kita harus mengetahui makna isi puisi dari setiap baitnya. Yang kedua, memberikan tanda jeda yang sesuai. Jadi kita harus memberikan tanda jeda yang tepat untuk membantu pendengar memahami setiap kata atau bait. Dan yang ketiga yaitu memperhatikan intonasi, tempo, irama, serta pelafalan saat membaca puisi. Intonasi itu apa? Intonasi yaitu tinggi rendahnya nada. Dan tempo itu berhubungan dengan cepat lambatnya pengucapan kata-kata. Tempo juga berkaitan dengan tanda jeda dalam puisi. Yang ketiga yaitu irama. Irama adalah panjang pendeknya bunyi serta kemerduan bunyi. Yang keempat itu pelafalan, berarti cara seseorang mengucapkan bunyi bahasa berkaitan dengan kejelasan suara saat kita membacakan huruf atau kata. Yang keempat yaitu memperhatikan mimik. Apa itu? Jadi kita harus memperhatikan mimik kita saat kita mendeklamasikan. Mimik itu merupakan ekspresi dan gerak-gerik anggota badan. Selanjutnya masih dalam muatan bahasa Indonesia, yaitu tentang mendeklamasikan puisi karya pribadi. Nah, berikut beberapa hal yang perlu diperhatikan saat mendeklamasikan puisi. Yang pertama, sapalah penonton sebelum memulai deklamasi puisi. Yang kedua, sebutkan judul dan nama pengarang puisi yang dideklamasikan, termasuk puisi karya pribadi. Yang ketiga, jangan menundukkan kepala saat mendeklamasikan puisi agar ekspresimu dapat terlihat. Yang keempat, bacakan puisi dengan lafal yang jelas dan tidak terlalu cepat agar penonton dapat memahami makna puisi yang dideklamasikan. Yang kelima, bacakan puisi sesuai dengan suasana yang digambarkan dalam puisi tersebut, misalnya sedih, senang, atau semangat. Yang keenam, puisi yang dideklamasikan sebaiknya dihafalkan sehingga tidak perlu membawa teks. Dan yang ketujuh, ucapkan selama penutup kepada penonton setelah penampilan deklamasi puisi selesai. Jadi yang terakhir adalah ucapan salam penutup. Selanjutnya, di muatan bahasa Indonesia, yaitu tentang mendeklamasikan puisi teman.
Nah, sebelum mendeklamasikan puisi temanmu, lakukan hal-hal berikut. Yang pertama yaitu bacalah puisi milik temanmu dan pahami maknanya. Yang kedua, berlatihlah melafalkan setiap lirik dengan benar dan jelas. Dan yang ketiga, tentukan gerakan-gerakan yang akan digunakan saat mendeklamasikan puisi. Selanjutnya, saat mendeklamasikan puisi temanmu, lakukan hal-hal berikut. Jadi tadi yang sebelum mendeklamasikan sudah ada yang harus diperhatikan, lalu ini saat mendeklamasikan. Yang pertama yaitu sapalah penonton dengan memperkenalkan diri. Yang kedua, melafalkan puisi dengan suara yang jelas dan gerakan tubuh yang tepat. Dan yang ketiga yaitu tegakkan tubuh dan bacalah dengan penuh percaya diri. Nah, selanjutnya itu setelah mendeklamasikan puisi temanmu, apa yang harus dilakukan? Yang pertama yaitu ucapkan terima kasih ke penonton dan yang kedua, tutuplah deklamasi dengan percaya diri. Selanjutnya yaitu muatan PPKN, yaitu menjelaskan keragaman agama dan tempat ibadah. Berikut adalah agama dan tempat ibadah yang ada di Indonesia. Yang pertama itu agama Islam, tempat ibadahnya di masjid. Agama Kristen, tempat ibadahnya di gereja. Agama Katolik juga di gereja. Hindu di pura. Dan Buddha di wihara dan Konghucu di kelenteng. Selanjutnya yaitu perilaku yang dapat dilakukan agar persatuan dan kesatuan antar umat beragama tetap terjaga. Yang pertama yaitu menghormati teman yang sedang menjalankan ibadah sesuai agamanya. Yang kedua, bermain tanpa melihat perbedaan agama. Dan yang ketiga, tidak memaksakan agama kepada orang lain. Selanjutnya yaitu masih di muatan PPKN, yaitu tentang mengelompokkan hari besar keagamaan. Hari besar keagamaan yang ada di Indonesia. Yang pertama yaitu agama Islam, itu ada Idul Fitri, Idul Adha, Tahun Baru Islam, Maulid Nabi, dan Isra Mi'raj. Yang kedua yaitu Kristen, hari besarnya itu ada Natal, Paskah, dan kenaikan Isa Al-Masih. Yang ketiga yaitu agama Katolik, itu ada Natal, Paskah, dan kenaikan Isa Al-Masih. Dan yang keempat yaitu Hindu, itu ada Nyepi, Galingan, dan Kuningan. Yang selanjutnya itu agama Buddha, ada Waisak, Asada, dan Katina. Dan yang terakhir yaitu Konghucu, ada Imlek dan Cap Kume. Nah, itu tadi pembelajaran pada hari ini dari Ustazah Nia tentang tema 6 subtema 3, muatan bahasa Indonesia dan juga PPKN. Nah, sekian hari ini dari Ustazah Nia, semoga bermanfaat untuk anak-anak semua dan anak-anak bisa memahami materi pada hari ini. Sekian dari Ustazah Nia, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.